uh, inilah pendiri kita semua jadi orang yang munafik. Jadi kau tunjukkan kadang hidup kau harus tunjukkan kau punya sisi negatif. Salam halim. Ini kisah tentang Om Boban yang suka baca cerita dan tak paleu ukur jalan, tapi ada gunanya. Salam alek, selamat datang kembali di Om Boban Channel dalam acara Om Boban Bersulang, bercerita sesuatu ala Kupang. George Bond, seorang pria 74 tahun asal Inggris, pernah dicap sebagai pria paling bertato di Inggris, mengatakan bahwa tato bukan sekedar aksesoris fashion, tetapi tato adalah pilihan hidup. Dalam episode kali ini, Kotong akan berbagi cerita dengan Farid Tato, seorang sahabat lama. Dia mematahkan stigma sosial tentang tato lewat karyanya di bidang musik dan film pendek. Bagaimana kisah selengkapnya? Saksikan terus dalam Om Boban Channel. Like, comment, share, dan subscribe. Om Boban perlukan karena tak pandai ukur jalan juga ada gunanya. Salam alek. Salam alek, Boban. Jumpa lagi kita nih. Berapa lama terakhir ketemu? Di apa? Oba aku di terminal. Di terminal Obor, Bapak. Itu sekitar 2 tahun, 3 tahun lalu. Sonde 4 tahun lah. Oh begitu. 4 tahun ada. 4 tahun. Nah pertama kita bilang terima kasih loh. Saya kasih waktu. Siap. Om Boban bertamu. Siap. Pak Saudara dong. Pak Saudara. Silaturahmi. Pak Farid. Ya, Bapak. Di Om Boban Channel ini ada satu acara. Iya. Dia nama Bersulang. Bersulang. Oh begitu. Bercerita sesuatu ala Kupang. Oh begitu. Bersulang. Itu singkatan yang paling Itu pas. singkatan. Udah pikir bersulang moke. Oh, sebentar potong kupas. Sebentar. Ya. Ini Karman kabar, saudara? Baik, sangat baik dan kadang kurang baik juga. Karena kebanyakan mabuk juga. Cairan masih pas. Masih kan ada lagi. Om Boban kan sekarang lagi proses. Gitu. Om Boban lagi proses untuk agak sehat sedikit. Sehat ya. Berarti banyak minum susu tuh harus. Ini ke satir mama kalau ini duduk di jalan minum susu. Besok karena begitu. Oh begitu. Karena begitu coba apa? Susu. Pengaruh kan setua, jadi kan harus masuk. Pinggang sebelah kanan. Tapi kalau beta pinggang masih baik. Oh begitu. Karena pusat baik. Ini azam, ini baru acara nih yang baca cerita sampai ini. Pak Farid. Iya Bapak. Lihat apa akhir-akhir ini? Beta ya kalau tato masih jalan. Tato jalan. Musik kadang. Tapi susah deh kan dulu kan si gabung dengan band yang dari Jepang. Ini Om Boban lihat kan kemarin kita diundang. Mau apa? Pak Disney tanggal 30
sisi tipu. Oh iya. Ah, Sekarang beta juga lagi gabung. Untuk sementara sibuk-sibuk syuting dengan Sisi Tipu Channel. itu maksudnya dia apa? Ceritanya karena apa konten apa? Konten Ya. itu apa? Konten YouTube. YouTube. Parodi lah. Parodi, film pendek begitu. Film pendek. Dia penggabung ke mana? Bisa tergabung begitu Pak Farid. Wih, itu cerita panjang, Bang. Cerita Singkat sangat satu kan ini ya. ketong ini Bapak tahu itu anak yang biasa bogoyan itu Om yang biasa yang TikTok. kemarin. Sanchez. Om Sanchez, Semineo. Om Semineo. Dari kenalan beliau suruh gabung dengan Sisi Tipu nih, Sisi Tipu Channel di bawah naungannya Pak Vicky. Oh, Vicky di Muhel. Pak Vicky. Jadi gabung ya kita ada berapa tiga episode. Tiga episode. Ini Pak Farid. Di situ peran ke mana? Ini kan film pendek, film yang komedi lah. Peran sebagai apa? Perannya sebagai tukang tato sekalian dengan geng. Reman lah. Reman. Akamsi. Menghayati sekali itu. Menghayati sekali dan sampai betul memang sesuai dengan pengalaman hidup, Bos. Kalau pengalaman hidup sonde. Sonde. Sedikit. Agak sedikit. Tapi ya dilihat dari Gotong punya penampilan. Begitu. Tapi di situ Gotong bicara bahwa tato itu adalah tidak semua orang bertato itu adalah orang yang jahat, orang yang nakal, ya, suka bikin anarkis. Pokoknya dalam tanda kutip anarkis lah, kriminal. Tapi juga kadang kejam juga sebenarnya. Oh begitu. Kejam banyak hal sebenarnya. Nah ini pertanyaan begini. Tadi Ya. Pak Farid ini kan juga tato artis, Ya. pemusik. Ya. Sekarang ada lagi film pendek Ya, dengan film. Cari kegiatan, Bang. cari kegiatan. Dan biar jangan duduk nanti orang bilang Gotong hanya kerja, hanya minum mabok. Oh begitu. Iya. Kau tambah cerita pertama musik dong, Bos. Iya, musik. Oh ya. Itu Musik. itu mesti. Tadi kan kau tambah cerita. Ada satu Pak Farid pun lagu. Iya, cipta sendiri tapi terkuju publish di YouTube. Iya, di YouTube. Kita sempat kaget juga sebenarnya. Orang lain pun orang menyanyi begitu. Iya. Dan itu lagu berjudul Tanah Timur. Tanah Timur. Tanah Timur lebih baik. Tanah Timur. Sekitar tahun 2013-14 lah. Itu lagu beta buat. Dan itu lagu menceritakan tentang Gotong punya kebiasaan harian. Keseharian Orang NTT mabuk, ada acara. Pokoknya kumpul biasa kumpul dengan saudara semua. Itu lagu juga gara-gara beta buat itu lagu tuh gara-gara ada Bertopa yang Sasando. Waktu itu dia diundang untuk main di Taman Budaya. Ada teman punya adik nih pergi nonton, dong kan masih anak-anak, namanya anak-anak kecil, dong anak-anak sekolah. Dong milenial lah. Ya, anak-anak milenial. Dong lebih senang dengan yang namanya, pokoknya yang sekarang yang modern. Dong pulang datang, beta lagi di teman punya rumah. Jadi kasih tahu bilang pikir Gotong Pi ini ada menyanyi kok apa? Ternyata hanya main sasando musik etnik dan bosan jadinya. Dong bilang bosan, boring. Jadi situ dia bilang kalau Gotong saling menjaga Gotong kebudayaan, bagaimana Gotong mengekspos Gotong kebudayaan juga? Sama kayak orang Bali.
Kotong ambil contohnya bukan kotong ini lihat. Kenapa banyak turis dong datang ke Indonesia, lebih terkenalnya dong, lebih tahunya Bali ya. Karena kulturnya, kebudayaannya itu mereka jaga Bapak, begitu. Jadi bangga cinta. Dong jaga. Lagu saja di Bali sana ada band tuh namanya Lolot. Dong main musiknya modern, punk. Tapi bahasanya bahasa lokal. Nah, kenapa kau orang Kupang Sandi? Ya, setuju. Betul, Bapak. Setuju. Iya, bangga dulu, baru. Iya. Orang lain bisa. Betul, Bapak. Iya, suka. Iya. Jadi kotong kalau saling menjaga kebudayaan, bagaimana kotong mau ekspos keluar, Bapak? Iya. Kan tato ini kan begini. Tadi kotong mau cerita bahwa kotong ya, dalam tanda kutip, kotong pun orang dong. Iya. Tanda kutip, oknum lah. Iya. Masyarakat. Belum menghargai Iya. tato ini sebagai seni, tapi kan sebagai artis ini kan bilang kopi tato sebagai kawan tuh gampang, nanti harga kan apa begini. Tapi kan yang tadi ketemu Mbak omong tuh bahwa seni ini tak ternilai. Iya. Lu mau berhitung dan doi seni dapat dengan ini. Seni bisa dibayar sebenarnya. Seni itu mahal. Dan seni bisa kotong bayar sekian, harga sekian. Karena menciptakan satu ide itu susah loh. Apalagi seni namanya yang di dalam seni itu. Apalagi namanya tato. Tato tuh paling ini kotong gambarnya di kulit. Media nih manusia. Iya, manusia. Bukan di kanvas. Kalau kanvas kotong tato, kotong gambar, lukis, salah juga kotong bisa robek, buang ya, ganti lagi. Kalau kulit seni mungkin. Iya. Jadi mahalnya di situ. Jadi kadang orang berpikir bahwa kita tadi Bapak bilang, sudah bayar dia dengan dia peminum, biasa minum, kasih dia minum 1-2 botol, kasih dia doi sedikit sesudah. Nah itu kadang kotong juga mau, apalagi di Kupang, tumbuh dengan kawan-kawan. Jadi akhirnya kotong tato tuh jadi harga persaudaraan, ya, harga persaudaraan. Kotong mau kasih harga, memang dong bayar, tapi dong sudah tahu juga harus bayar berapa ke kotong. Kotong juga perasaan harus mau kasih tahu harga. Takut kotong kasih tahu harga sekian begini terlalu mahal juga. Akhirnya sonde enak, sonde jadi enak begitu. Tapi ini dalam artian kotong bukan mata duitan kok. Tapi yang dalam pandangan besar tuh seni itu tak ternilai sebenarnya. Iya, betul Pak. Begitu. Karena kalau kotong mau bilang kayak istilahnya bukan tato saja ya, Bapak. Kayak orang lukis saja. Lukis. Kadang sebagian orang mau paling dia gambar sekian begini. Memang kayak kanvas, kuas, cat itu harga justru mahal, harga murah. Tapi idenya ini nih ya, yang susah. Ini yang bikin mahalnya idenya. Nah, bohong. Seingat tato pertama kali di mana tuh? Di bagian mana badan? Beta tato pertama kali ini. Itu seumuran berapa? Beta SD kelas 6. Hai. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Beta tato di Om D di Balelang, Pasir Panjang, depan Brimob. Itu di sana waktu sana juga. Kok SD ini nah? Nah dulu Beta SD sudah dengar lagu-lagu rock tuh. Ya, musik rock tuh kan dulu bareng tato. Jadi Beta dulu paling senang dengan lagu Bon Jovi. Dengar lagu Bon Jovi senang. Bon Jovi dia punya tato banteng, kepala banteng. Banteng. Nah Beta juga pengen bikin sama kayak punyanya dia di Beta P. Itu Beta P kelas 6 SD, rokok Ardat itu kalau sampai salah masih harga 2.500 satu bungkus loh. Rokok filter masih Beta ingat tuh, rokok filter masih harga 2 batang 500 rupiah gitu. Tato pertama kali. Tato pertama kali. Nah lanjut sampai
Omboban omong tanda kutip ekstrim di leher dan di kepala tuh bos karena mana ceritanya di kepala ini karena mana apa yang latar belakang apa ada momen apa kok yang bikin di kepala dong semua nih leher sampai kepala jadi pengen sih kalau di kepala ini kan rambut memang susah bisa orang bilang kepala istilahnya kalau tanah ya tandus lah tandus rambut susah disubur lagi jadi caranya bagaimana supaya akalnya supaya dia jangan kelihatan ya dari jauh jangan mengkilat lah. Jadi tato memilih untuk tato memilih untuk itu tato itu garap tahun berapa ya? Ini. Tapi banyak tukang tato yang di kepalanya banyak dari Om Bram Tungga terus Empos tato kalau awal tato di kepala nih yang tato tukang tatonya sudah almarhum meninggal Om Tobi Lalungsir mungkin Bapak kenal mungkin Bapak tahu Tofa itu Tofa yang biasa karena biasa panggilnya Strom ya, almarhum dia yang pertama terus kedua Empos terus Om Bram Tungga Om Pet Tato Opura dengan Om Adi Manuwain Adi Tato itu dia di Surabaya sekarang di Surabaya kesannya Bali kembali tadi kan Om Boban lihat ada beberapa lagu yang lirik dan musik yang Om Farid bikin nah sepintasan Om Boban lihat ini kenapa kok beberapa lagu itu tentang alkohol ada apa di balik cairan ini senang soalnya gitu senangnya karena Kotong juga biasa kumpul-kumpul sering minum sekarang beta ada Om Boban ya. Jadi dapat inspirasi sedikit untuk buat lagu tentang alkohol gitu. Karena tiap hari itu kerja ini di botol mau giat apa saja tetap botol harus ada moke harus ada soalnya ada moke ya sopi saja luar ini kan berat entah jujur tadi Kotong apa tapi sudah tato lagi alkohol tiap hari lagi stereotip makin lengkap ini memang bandel enggak jalanan nyaman itu posisi sebenarnya ya kalau pribadi sendiri nyaman sih jadi kalau dia bilang orang mau bilang apa terserah yang jalani hidup kan beda begitu ya jalani hidup beda jadi orang mau bilang lu tepar yang cek mabuk beta minum juga soalnya pernah minta lu harus beli beta mabuk sendiri sakit juga rasa sendiri nanti jadi istilah beta ini lebih pendiri kita semua jadi orang yang munafik jadi kau tunjukkan kadang hidup kau harus tunjukkan kau punya sisi negatif supaya orang tahu daripada kau harus pura-pura baik hanya mau untuk orang senang dengan kau lebih baik kau tunjukkan ini jadi kau bisa tahu di situ kau bisa tahu bahwa yang mana yang suka yang mana yang soalnya suka kau dari situ jadi kalau beta tato beta minum juga itu beta jalan itu soalnya ada urusannya mau dengar anak buah Nona ada komplain kalau sekarang su mabok sekarang kalau keluar itu bapak tanya Nona mana ini ada komplain tadi sini ada pada sini dia maaf. Jadi ceritanya karena dia keluar sekarang karena bapak mau kemana bapak mau keluar dia pergi mana bapak tato dan cek mabuk ini pasti bapak keluar cek mabuk dari mau keluar pasti tanya bapak mau kemana bapak pergi kawan cek mabuk. Nah ini Pak Farid, ini pertanyaan halo.
Fahri, minum memang seharus kebutuhan atau memang maaf dalam tanda kutip kan Om Boban juga gaul di jalan itu dia mungkin ada pikiran, dia ada apa, dia butuh, dia bekerja, dia fokus atau minum, cuma minum begitu, atau memang ada ini sana minum sana ada masalah. Sana bisa maksudnya jangan sampai saya bisa tidur malam kok apa kok jam tidur apa. Oh ya, karena kita juga insomnia. Insomnia karena susah tidur, larinya ke alkohol. Kalau kopi juga bisa terlalu. Paling sebenarnya itu kalau pengen kopi. Kalau alkohol ini sudah hampir mau sering lah. Rencananya mau berhenti Bapak. Mau berhenti juga itu susah. Om Boban tanya, kayak orang lihat, pandangan orang awam lihat, wih Parita tuh happy terus. Enak sah lucu-lucu, status di medsos di lucu-lucu, as itu enak sah. Pernah galau ke sana? Kalau galau sih pasti pernah. Soalnya karena terlalu seringnya kan, woi tahu betul lucu-lucu, menikmati hidup. Segalau apa kalau seorang Fahri ini kalau galau apa? Pernah galau? Galau pasti ya. Galau pasti. Semua orang pasti. Kemana mungkin ada masalah. Itu pribadi. Pribadi. Ya. Ada semua. Om Boban juga ada. Tapi kan maksudnya ini asik-asik saya begitu. Jadi kita pikir ini soalnya galau-galau juga. Jadi kalau beta pribadi sendiri, Bapak lagi susah jangan kau tunjukkan kau tumpu susah. Oh begitu. Susah dibikin senang saja. Susah bikin senang. Cukup kau tahu yang tahu. Menangis juga kalau pas hujan turun. Ya. Sambunyi. Pas hujan turun mandi hujan langsung menangis. Mandi hujan kan orang tahu. Iya. Ya semua basah nih. Begitu. Pertanyaannya tadi. Kita Tony, ya orang kasih mana, lu pun gambar, oh begini. Iya. Tapi mungkin tadian, kotong terpengaruh, mungkin kotong dua dulu agak anaben sedikit. Iya. Jadi kayak bikin tuh Fahri, kayak bikin tuh agak ini jiplak antiru. Jadi ada yang pernah omong dengan beberapa teman yang tukang tato juga, bahwasannya harus menjiplak gambarnya orang, istilahnya kotong kopi lah gambarnya orang. Memang tergantung dari pasien kan biasa datang, pasiennya datang, customer itu datang sudah bawa ada gambar sendiri yang diambil dari internet, yaitu gambarnya orang, hasilnya orang. Coba sekali-sekali kotong kasih lah kotong punya gambar yang kotong buat sendiri, entah itu mau gambar apa tapi dari ide kotong sendiri. Mungkin kotong coba untuk promosi ke dia, ini dia punya gambar, mungkin kayak dikasih dia punya gambar yang dia ambil dari internet, kotong bisa kasih kotong punya hasil, ini kotong beta hasil karya, mungkin dia bisa pakai. Kalau lu minat bisa kotong kerjakan. Ini jawab halek dulu. Kalau tato mana karena dukung atmosfernya biasa. Karena gotong profesional, jadi kerjanya harus ya total lah. Begitu. Jadi mau siapa saja, yang penting mau perempuan, mau tato di mana, di bagian apa, kan datang, istilahnya kita gambar dulu, bayar, selesai. Fokus tetap di pekerjaan. Di pekerjaan. Ini begini, pengaruh sekali kok pandemi begini, COVID dengan ini ketemu apa dong.
job tato dong. Iya, pengaruh juga. Pengaruh sekali. Pengaruh. Karena bukan pengaruhnya ke ketong, pengaruhnya ke pasiennya. Yang punya pekerjaan, mungkin mau kerja, punya pekerjaan, mau tato, tapi masalahnya punya uang, bayarannya ini. Ya kadang namanya kan pasien ini kan ada yang pegawai, ada yang punya usaha, buka usaha sendiri, ya usaha macet juga, pengen mau tato, uang sana ada, gitu. Jadi usaha juga macet, pengen mau tato, mau bayar juga sudah bisa mahal-mahal, bayar juga dengan harga yang pas-pas dengan punya ekonomi, apalagi kalau di Kupang, Bapak tahu sendiri, masyarakat ya ekonominya juga sama kayak orang yang di luar ya. Jadi harap maklum juga. Ada punya rencana ke di Bali ke studio kalau kondisi ini normal atau apa dalam pemikiran? Ada rencana ke sana ke sana. Bagaimana di Kupang? Di Kupang. Karena di sana saingan banyak. Baru itu yang tato semua di sana tuh itu ekstrim, sudah jago semua. Ya istilahnya sudah profesional semua. Jadi ketong yang masih standar begini ketong di Kupang sana. Banyak di Kupang sana. Tapi ya prospek lumayan juga kalau ini pertanyaan kalau ya untuk tutup kos juga adalah. Ya pastilah. Ada Kupang nih prospeknya gitu. Iya. Bisa ketong pakai untuk beli rokok. Bisa duduk kawan dong, ada sedikit itu ketong bisa bertambah pakai beli minum. Siap. Bisa kasih anak buah 2 uang jajan gitu. Ya, penting itu sudah untuk diri sendiri sudah. Ada makan ya makan. Senada ya sudah. Gitu. Om Boban ini bercerita ada satu masuk ya pelukis, dia bilang hidup di dunia seni ini 2 sah. Dia sana ada jalan di tengah. Di bawah atau kalau sana di atas. Di bawah, kalau sana di atas, betul. Itu sah. Betul. Sana ada kayak zona-zona aman, zona kalau kita hidup di seni, di dunia seni. Di bawah atau di atas. Itu sah. Pilihannya begitu. Pilihan ya pokoknya mau karmana juga mau ya namanya kau tuh bekerja sendiri. Ada inari ya ada. Jadi istilahnya orang bilang selama persediaan masih ada ya sikat. Nah kita suka yang begitu kita tadi itu makanya omongan pertanyaan kita tadi itu nyaman di bawah happy saja. Betul ya kan. Nah galau sih pasti tapi jangan terlalu galau. Nanti tato dulu untuk. Oh begitu. Sama kayak apa tadi? Mas apa? Mas Ubed. Mas Ubed Masone. Iya. Pelukis NTT. Apa yang dia omong itu betul. Di dunia seni itu dia omong. Sama kayak Bapak Joto. Bapak kan bermain di dunia seni juga lama juga ya Bapak. Sampai sekarang tetap begitu. Bapak masih musik. Musik sudah kan kita jari dong ini tuh jadi bass sana bisa mau olah vokal kan nanti suara akan pas-pasan. Jadi setelah pemain bola ya gantung sepatu. Soalnya tapi kan ini kan naluri olahraga masih ada. Oh iya. Begitu Pak Farid. Ini berikutnya Pak Farid. Musik lah kembali. Berapa lagu ya? Saya lagu. Berapa lagu yang setulis? Sekitar 8-9 lagu. Ada yang separuh bisa lupa juga. Oh begitu. Karena pas rekam, misalnya tahu ke mana, kita hapus di HP. Kalau rekam pakai HP, rekam pakai HP. Belum sampai di dapur.
belum sampai dapur, belum sampai di penggoreng-goreng dong belum. Sorry, tapi semangatnya itu, ambil ketompung budaya lokal kita di dong. Kotong harus cinta dong. Jangan pikir betul orang lain masuk ke ketompung budaya kalau kotong sama cinta dong. Betul. Jadi kayak lagu yang tadi yang dia bilang Tanah Timur itu kan kita menceritakan tentang, makanya lirik pertama itu kan sasando subabunyi, jangan lari bersambunyi. Nah, jadi di situ maksudnya beta ada pukul bahasa sedikit, saya beta agak singgung sedikit. Jadi jangan lupa dengan kutong kebudayaan. Jadi sasando subabunyi, jangan lari bersambunyi. Mari semua bersaudara, mari merapat kotong menyanyi sama-sama. Jadi situ kita agak singgung sedikit karena filosofinya lu jangan lupa jangan lupa kotong kebudayaan. Kotong jaga kotong kebudayaan itu pasti orang-orang yang di luar sana pasti akan datang kotong ini satu pemikiran. Ini NTT. Ini NTT punya siap Bapak. NTT punya ini. Anak-anak yang di NTT banyak, musisi-musisi NTT yang jago semua banyak, terlalu sangat banyak. Talenta sangat banyak sekali, tapi eksponya ini yang kurang. Kadang harus berjuang untuk mengikuti audisi di sini. Sebenarnya sudah perlu begitu juga bisa. Rasa percaya diri langsung saja kayak kalau punya teman atau apa kan sekarang banyak aplikasi yang bisa rekam suara apa segala macam, langsung begitu saling pakai YouTube. Makanya Om Boban baca cerita dan kawan kan begini. Kotong harus suka dulu kotong musik NTT lo sendiri. Baru kotong anak Kupang, kotong suka. Selera kan relatif masing-masing, tapi kotong ini kok karya anak NTT, anak Kupang kotong sama dengar, karena kotong lebih pilih lagu dari luar. Padahal sama Indonesia Timur sama Indonesia. Lebih apalagi yang kadang-kadang kau suka duduk tuh yang kau dengar lagu Ambon. Kan bukan orang Ambon. Bukan negara barat, bukan orang barat juga. Tapi memang senang dengan lagu. Tapi soalnya harus porsinya, maksudnya potong juga si porsi di anak NTT anak Kupang. Kan banyak porsi yang sama juga. Dengar lagu sekali-sekali potong dengar punya Ketompung lokal. Begitu. Terlalu banyak sering dengar lagu luar juga. Akhirnya ketemu lupa. Hanya begini Pak Farid. Hanya orang-orang kita harus orang-orang kayak Pak Farid dong yang terlalu idealis itu kan setengah mati. Ini dia realitanya gitu. Setengah mati dalam artian karena idealis idealis jadi idealis, untuk secara bisnis hanya bisa agak susah. Agak susah karena ada yang orang biasa bilang idealis itu adalah hak, cuman kayak tadi Pak Boban bilang susah untuk kotong keluar. Itu kotong mesti punya komunitas sendiri. Kalau untuk musik saja kayak kotong main musik metal punya satu komunitas. Dulu kotong tenar kan indie label ya. Makanya bukan di yang betul kotong lihatnya kan bukan di NTT, kan di luar juga banyak. Tapi dong sampai ada yang go internasional juga di luar. Karena ada ciri khas kita khas karakter yang memang kuat mati. Farid dia karakter. Desanya tiru orang jalan sendiri begitu. Kalau untuk menjual karena susah juga. Selera pasar. Ketemu sana masuk, sana kan bisa. Akhirnya banyak orang yang ke Indonesia punya kan kotong lihat banyak band-band yang mainnya di luar. Akhirnya mainnya di luar negeri dong. Terkenalnya di sana daripada karena di negara sendiri sudah bisa diterima dong punya musik. Paling kalangan-kalangan yang komunitas-komunitas yang tertentu bisa bisa terima dong.
Kalau untuk umum bisa susah. Karena idealis tapi ya itu. Ya. Dong karena ya tanda kutip bisa diatur sih, tapi memang ya itulah dong. Iya. Itulah dong. Begitu. Oke. Om Faris. Siap. Terima kasih so ngobrol-ngobrol singkat. Terima kasih banyak. Om Boban ada waktu datang. Sita waktu sedikit. Siap Bapak. Ditunggu proyek selanjutnya. Siap. Ini ada sibuk di syuting saja, jadi nanti kalau ini baru. Siap. Terima kasih untuk ngobrol santainya Kotong keluar Kotong. Ini lebih ke ini Kotong 20 unek-unek tentang seni lah. Betul. Kotong 20 unek-unek tentang seni. Terima kasih untuk nilai dari berbagi ini cerita di Bersulang. Siap Bapak. Sehat selalu saudara. Siap. Salam leh. Salam alek.